Halo, Yuno di sini. Welcome to Mystery Channel. Buat kalian yang suka sama videoku atau buat kalian yang baru join, silahkan buat like, comment, dan subscribe dulu biar nggak ketinggalan update-update dari aku. Soalnya aku bakal ngebahas kasus-kasus yang sangat mengerikan di seluruh dunia. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas sebuah kasus tentang seorang wanita yang bernama Nasra yang tega menghabisi 57 orang pada saat di hari pernikahan. Jadi gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita bahas. Kasus ini terjadi di negara Timur Tengah, tepatnya berada di Kuwait. Pelaku utama dalam kasus ini bernama Nasra Youssef Mohammed Al-Enezi, biar gampang kita panggil aja Nasra. Selain itu, Nasra ini tinggal bersama suaminya yang bernama Zayed, yang berusia 36 tahun, dan juga kedua anaknya. Tapi tanpa diketahui banyak orang, Nasra ini tumbuh dewasa dan mengalami mental illness. Masalahnya, Nasra ini nggak pernah mencoba untuk menangani masalah tersebut, kayak pergi ke psikolog atau psikiater gitu. Nah, gara-gara itu, Nasra ini jadi dikenal sama orang-orang sekitar sebagai orang yang suka impulsif dan kelakuan atau sikapnya tuh setiap hari nggak bisa ditebak. Meski begitu, kehidupan pernikahan Nasra dan juga Zayed ini bisa dibilang cukup bahagia. Seperti pada umumnya, Nasra ini berperan sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Zayed ini pergi bekerja keluar untuk menafkahi keluarganya. Soalnya, anak-anak Nasra dan juga Zayed ini memiliki kebutuhan khusus yang membuat Nasra harus merawat mereka lebih keras daripada anak-anak pada umumnya. Tapi masalahnya nih, Zayed gak bisa menerima kenyataan tersebut. Dan inilah awal mula petaka yang dilakukan dan disebabkan oleh Nasra. Soalnya Zayed ini gak bisa nerima kalau anak-anak yang dilahirkan sama Nasra ini berkebutuhan khusus. Ya, gara-gara itu Zayed ini kelihatan kayak malu atau frustasi gitulah. Dan parahnya lagi nih, Zayed tuh sampai tega menceraikan Nasra dan berniat menikahi wanita lain untuk mendapat keturunan yang lebih baik. Intinya, Nasra ini ngerasa kalau Zayed ini gak bertanggung jawab gitulah, mau enaknya doang. Singkat cerita, setelah menceraikan si Nasra, Zayed ini mencari calon istri baru dan berniat ta'aruf untuk menikahinya nanti. Dan akhirnya, pada bulan Agustus tahun 2009, Zayed ini menemukan calon istrinya yang baru dan mengumumkan kalau mereka ini akan menikah di akhir bulan nanti. Nasra yang mendengar berita itu, sebenarnya dia itu masih marah dan gak terima, tapi dia memutuskan untuk tetap diam dan gak balas dendam dengan cara kekerasan atau yang keburukan-keburukan lainnya. Padahal sebenarnya Nasra ini marah banget dan pengen banget balas dendam sama Zayed, mantan suaminya. Tapi dia masih berusaha untuk menahan diri dan menunggu waktu yang tepat untuk menyalurkan dan melampiaskan amarahnya ini. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2009, akhirnya Zayed dan istri barunya melangsungkan pernikahan mereka yang dilaksanakan di kota Al-Jahra yang terletak di sebelah barat kota Kuwait. Nah, buat info aja nih, budaya pernikahan di Kuwait tuh beda sama budaya pernikahan di Indonesia. Nah, kalau di Kuwait, biasanya mereka tuh menyewa tenda-tenda besar untuk para tamu dan memisahkan antara tamu cewek dan juga cowok. Dengan begitu, para tamu-tamu cewek tuh bisa lebih leluasa untuk membuka hijab ataupun cadar jika dibutuhkan, karena mungkin ada aturan bukan muhrim. Untuk tamu laki-laki tuh dijatah cuma satu tenda aja, sedangkan tenda-tenda lainnya tuh digunakan sama para wanita dan juga anak-anak. Nah, tenda yang disewa ini adalah tenda yang cukup besar, tapi sayangnya cuma punya akses satu pintu aja. Nah, karena pintu inilah yang nantinya akan menjadi masalah. Awalnya, acara pernikahan saya sama istri barunya nih cukup berjalan dengan lancar dan juga mereka semua cukup bersenang-senang. Tapi tanpa diketahui banyak orang, Nasra ini diam-diam mengamati dari kejauhan. Dan saat itu tentu aja dia merasa cukup sedih. Saat itu, Nasra ini mempunyai niat untuk membalas dendam kepada mantan suaminya yaitu Zayed dengan cara merusak pesta pernikahan tersebut. Ternyata Nasra ini udah datang lebih dulu sebelum tamu-tamu lain itu pada datang. Nah, di momen itulah pas lagi sepi, Nasra ini
membawa bensin dan juga mengguyurkan kepada tempat-tempat yang telah dia tentukan. Kebetulan saat itu Kuwait tuh lagi panas-panasnya, dan bahkan saking panasnya cahaya matahari tuh bisa membakar cairan-cairan yang udah terbakar kayak bensin atau gas gitu. Tak lama kemudian, beberapa dari mereka akhirnya menyadari kalau mereka ini mencium asap kayak kebakaran gitu. Seketika mereka pun langsung panik dan berhamburan ramai-ramai berebutan untuk keluar dari tenda tersebut. Tapi masalahnya, kayak yang kubilang sebelumnya, tenda tersebut cuma memiliki satu pintu. Karena itu mereka ini akhirnya berebut untuk cepat-cepat keluar dari tenda tersebut. Tapi apalah daya, tenda itu cuma memiliki satu pintu dan otomatis nggak semuanya bisa keluar. Akibatnya, orang-orang yang nggak bisa keluar dari tenda tersebut akhirnya meninggal karena diketahui suhu di dalam tenda tersebut mencapai 500 derajat Celcius. Nah, gara-gara hal itu juga, api tersebut bisa melahap tenda-tenda tersebut dan juga orang-orang yang gak berhasil keluar hanya dalam waktu 3 menit aja. Akibat dari kebakaran tersebut, 41 orang wanita dan anak-anak dinyatakan meninggal dan 90 orang lainnya pun diduga luka-luka parah. Selain itu, korban dari kebakaran tersebut jadi sulit untuk diidentifikasi karena mereka semua ini mengalami luka yang sangat parah. Karena itulah tim investigasi harus meminta bantuan kepada tim spesialis untuk mengidentifikasi para korban yang udah gak bisa dikenali ini. Dan akhirnya tim spesialis ini berhasil mengidentifikasi para korban yang udah gak bisa dikenali menggunakan metode-metode tertentu atau cara-cara yang mereka bisa. Lalu beberapa hari kemudian, para korban yang mengalami luka parah akibat kebakaran tersebut akhirnya dinyatakan meninggal dan korban akhirnya bertambah menjadi 57 orang. Sedangkan yang masih dirawat saat ini menjadi 74 orang. Bahkan akibat kejadian tersebut, pemerintah sampai turun tangan untuk membantu para korban-korban yang udah kritis ini. Untungnya saat itu Zayed dan istri barunya ini berhasil selamat dan gak mengalami luka atau cedera dari kejadian tersebut. Kemudian setelah kebakaran itu terjadi, polisi pun langsung mencari tahu apa penyebab dari kebakaran tersebut. Awalnya para polisi ini berpikir kalau kebakaran tersebut disebabkan gara-gara korsleting listrik atau gara-gara batu bara yang digunakan untuk menyalakan dupa. Tapi setelah diselidiki lebih dalam, polisi akhirnya menyadari kalau ada seseorang yang sengaja untuk menyalakan api dan membakar tenda-tenda tersebut. Mengetahui hal tersebut, Zayed sama istri barunya pun langsung kaget. Soalnya mereka ini ngerasa kalau mereka ini gak punya musuh. Karena itu, polisi ini berniat untuk menyelidiki Nasra dengan alasan Nasra ini mempunyai hubungan dengan Zayed, yaitu sebagai mantan istri. Polisi berpikir, mungkin aja Nasra ini adalah pelaku dari kejadian ini karena mungkin aja mempunyai motif-motif tertentu. Nah, setelah ditahan, tentu aja Nasra ini langsung diinterogasi sama polisi. Nah, saat itu Nasra ini mengaku kalau dia emang sengaja membakar tenda pernikahan dari Zayed dan istri barunya menggunakan bensin yang telah dia siapkan sebelumnya. Tapi pengakuan Nasra ini tiba-tiba aja berubah setelah dia dikasih pengacara sama polisi. Nasra yang awalnya bilang dia adalah pelaku dari kejadian atau kejahatan ini, tapi setelah didatangkan pengacara, dia malah mengaku kalau dia nggak tahu apa-apa dan si pengacara harus membantu dia untuk lolos dari kasus ini. Ya intinya Nasra ini meminta pengacaranya untuk membantu agar Nasra ini nggak jadi dihukum sama polisi. Tapi sayangnya dengan segala usahanya Nasra ini nggak berhasil lolos dari jeratan hukum atas kasus yang dia sebabkan sendiri. Soalnya pada saat persidangan, para jaksa penuntut berhasil menemukan banyak bukti dari TKP. Maka dari itu, Nasra ini harus ditahan di penjara sampai waktu sidang selanjutnya. Nah, selama di penjara ini nih, Nasra tuh tiba-tiba aja dikabarkan mengandung anak ketiga dari Zayed. Karena itu, Nasra jadi gak bisa dijatuhi hukuman mati. Tapi sebagai gantinya, Nasra akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, bahkan setelah anak yang dikandungnya itu lahir. Tapi anehnya nih, 2 bulan kemudian, Nasra ini dikabarkan udah gak hamil lagi.
Menurut kalian nih, apakah Nasra sengaja memalsukan kehamilannya atau Nasra ini emang benar-benar keguguran? Nah, yang bikin mencurigakan nih, Nasra ini bilang kalau si Zayed mantan suaminya tuh sempat bekerja sama dengan petugas sipir dan memaksa Nasra untuk meminum sebuah obat yang menyebabkan Nasra ini keguguran. Tapi pengakuan tersebut nggak pernah ditindaklanjuti, kayak diperiksa secara medis untuk membuktikan kebenaran apakah Nasra ini benar-benar keguguran atau enggak. Nah, di sidang selanjutnya pada bulan Maret 2010, Nasra ini mengajukan pembelaan. Tapi akhirnya pembelaan Nasra ini tetap aja ditolak karena mengingat kejahatan yang telah dilakukan sama Nasra kemarin. Hakim berpikir kalau Nasra ini gak layak untuk menerima keringanan hukum atas kejahatan yang sangat mengerikan yang telah dia lakukan. Seperti yang kubilang sebelumnya, Nasra ini dihukum penjara seumur hidup karena sebelumnya dia ini gak bisa dihukum mati soalnya lagi mengandung seorang anak. Karena itu, para keluarga korban dan masyarakat ini gak terima dan marah banget sama keputusan hakim. Soalnya mereka menganggap dan melihat Nasra ini adalah seorang wanita muda yang sangat jahat. Karena gara-gara dia, 57 orang wanita dan anak-anak jadi meninggal cuma gara-gara disebabkan oleh cemburu. Karena itu, akhirnya ada seorang saksi mata kunci yang maju untuk memberikan kesaksian dan bukti kalau Nasra ini emang benar-benar melakukan kejahatannya dengan sengaja. Nah, setelah mendapat kesaksian dari orang tersebut, akhirnya Nasra ini dinyatakan bersalah atas tindakannya tanpa konfirmasi kehamilannya. Dan karena itu juga, akhirnya hukuman Nasra kembali dirubah yang awalnya dihukum penjara seumur hidup, kini akhirnya akan dihukum mati karena telah menyebabkan 57 orang wanita dan juga anak-anak meninggal. Dengan begitu, Nasra ini menjadi perempuan kedua dalam sejarah Kuwait yang pernah menerima hukuman mati karena biasanya wanita mendapat hukuman yang lebih ringan. Nah, setelah persidangan selesai, akhirnya pemerintah membuat kebijakan baru yang mana mereka ini melarang penggunaan tenda untuk pernikahan kalau tenda-tenda tersebut nggak memenuhi standar keamanan dan juga memiliki sertifikat. Karena itu, kalau masyarakat ingin menggunakan tenda pernikahan, mereka harus menggunakan tenda-tenda yang memiliki keamanan dan standar-standar keamanan yang sudah ditentukan supaya hal-hal kayak yang dilakukan Nasra tadi tidak terjadi lagi. Singkat cerita, 7 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Januari 2017, akhirnya hukuman mati Nasra dilaksanakan bersama dengan 6 orang lainnya yang akan dieksekusi. Kemudian Nasra ini dieksekusi dengan cara digantung secara terpisah dan pribadi oleh seorang sipir yang mewakili para keluarga korban karena ingin memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Dan hari itu adalah menjadi hari akhir dari Nasra, seorang wanita muda yang tega menghabisi 57 orang dan juga menyebabkan 74 orang lainnya mengalami luka bakar yang sangat parah. Oke, itulah rangkaian atau rangkuman kasus dari Nasra, seorang wanita muda asal Kuwait yang tega menghabisi 57 orang wanita dan anak-anak cuma gara-gara rasa cemburu. Kalau kalian punya kasus lain yang menarik untuk dibahas, silahkan komen di bawah atau DM sosial media kami. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan update dari aku. Sekian dulu dari aku. See you on the next video.